15 Agustus 1945, melalui siaran BBC London, Sultan Syahrir mendengar berita bahwa Jepang telah mengalah tanpa syarat kepada sekutu. Kawan-kawan, saya mendengar berita penting. Berita apa itu, Bung? Berita tentang Jepang mengalah kepada sekutu. Apa benar? Jangan-jangan dari polisi? Tidak, ini benar, Bung. Saya mendengarnya langsung dari siaran BBC London. Kalau begitu, Bung Syahrir harus segera membicarakan ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, saya akan berbicara kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Akhirnya, Sultan Syahrir selaku wakil golongan muda pergi menemui Soekarno untuk menyampaikan berita tersebut. Selamat pagi, Bung Karno dan Bung Hatta. Saya ingin membicarakan sesuatu. Ada apa, Syahrir? Begini, saya telah mendengar berita tentang kekalahan Jepang dan kami menginginkan kemerdekaan secepat mungkin sebelum sekutu datang. Tidak mungkin. Kami saja yang ketua PPKI dan wakilnya tidak mendengar berita itu. Dan lagi kita harus menunggu Jepang. Tidak, ini benar, Bung. Saya mendengarnya langsung dari siaran BBC London. Dan saya yakin, PPKI hanya tipu muslihat orang Jepang saja. Sekali tidak. Kemerdekaan harus memenuhi aturan Jepang. Dan kita sebagai bangsanya tidak boleh menyimpang. Dan lagi, Jepang sudah memberikan harapannya kepada kita pada tanggal 24 Agustus 1945. Tapi, apakah benar Jepang akan menepatinya? Kami akan tetap menunggu janji Jepang. Jika kalian maksa, silahkan bunuh kami. Baiklah, Bung, jika Anda tidak percaya. Sultan Syahrir pun gagal meyakinkan kedua tokoh tersebut. Ia pun segera menemui kawan-kawannya dari golongan muda dan segera mengadakan rapat di gedung bakteriologi di Gangsaan Timur. Kawan-kawan, Sultan Syahrir telah gagal meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk cepat memproklamasikan kemerdekaan. Lalu, apa rencana kita selanjutnya? Baik, kita meyakinkan mereka lagi saja bahwa proklamasi harus dilakukan pada tanggal 16 Agustus sebelum sekutu datang ke Indonesia. Namun dengan beberapa orang saja agar mereka berdua dapat setuju. Saya setuju pendapat Anda. Proklamasi adalah kepentingan rakyat dan untuk rakyat sendiri. Jadi kita harus bekerja sendiri untuk memproklamasikan itu. Bagaimana dengan pengawalan Tanah Peta? Mungkin akan lebih aman. Bisa tidak di sini? Baiklah, saya bisa. Saya dan Darwis akan pergi menemui mereka. Mereka pun segera pergi menemui Soekarno Hatta dengan pengawalan Sudan Kosimbi. Permisi, Bung. Silahkan masuk, ke kanan. Ada apa? Jadi, bagaimana keputusan Anda, Bung? Kami tetap pada keputusan kami sebelumnya. Jika berita itu benar, proklamasi harus dipersiapkan dengan sematang-matangnya. Tapi, Bung, kita harus bergerak cepat sebelum sekutu datang. Kekosongan kekuasaan kali ini harus kita manfaatkan. Benar itu, Bung. Kesempatan tidak datang dua kali. Jangan-jangan Jepang tidak akan memenuhi janjinya untuk memerdekakan kita. Kami akan tetap mempertahankan pendirian kami. Ya, betul itu. Rencana kedua kembali gagal. Darwis, Wikana, dan Singgih kembali menemui golongan muda. Mereka mengadakan rapat kembali di Jalan Cikini nomor 71. Sebaiknya kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta saja. Ya, tapi kemana? Rengas Dengklok itu tempat yang cocok. Di sana sangat tenang dan mereka tidak akan terpengaruh oleh orang lain. Ya, saya setuju itu. Ya, Rengas Dengklok. Oke, baiklah. Malam harinya, Darwis dan Wikana segera menjemput Soekarno dan Hatta. Ya, ada apa? Ada apa? Sebaiknya segera ikut kami ke Rengas Dengklok. Tapi ini semua untuk apa? Ini untuk menghindari bentrokan antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Ayo. Di Rengas Dengklok, para pemuda terus menekan Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, mereka masih tetap kukuh dengan pendiriannya. Permisi, Bung. Ya, silakan duduk. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Bu, saya dengar saat ini Jepang sedang mengalami kekalahan.
Mungkin ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tidak mungkin, kita harus tetap mendukung janji Jepang. Bung, tunggu apa lagi? Inilah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, kami tetap tidak bisa. Tapi itu Tidak bisa. Baiklah kalau begitu, gitu. permisi. Baiklah. Ahmad Subarjo yang tengah mendengar berita tentang kekalahan Jepang bertemu dengan Laksamana Maeda untuk memastikan kabar berita tersebut. Laksamana, ada yang saya ingin tanyakan. Baiklah, silakan masuk Tuan. Saya ingin menanyakan, apa benar Jepang baru menyerah pada sekutu? Sayangnya itu benar. Mereka menyerah setelah sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ya sudah, sekian atas informasi. Terima kasih banyak, Tuan. Sama-sama. Berita hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta membuat kepanikan di kalangan pemimpin di Jakarta. Ahmad Subarjo baru mengetahui berita ini pada pukul 8 pagi. Setelah mendengar pernyataan dari Laksamana Maeda, ia pun langsung pergi ke kantornya di Jalan Perapatan Gambir nomor 59 dan terkejut ketika melihat Bukana ada di sana. Hah? Ikan? Ikan? Ya, Apa Anda tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? tidak, saya tidak tahu. Lantas kemana mereka? Saya akan mencarinya. Bagaimana keputusan Bung Karno dan Bung Hatta? Masih tidak percaya berita kekalahan Jepang? Hei kalian! Kenapa? Kalian harus percaya pada saya. Katakanlah di mana Soekarno dan Hatta berada. Saya akan menjamin keselamatan mereka di Jakarta. Dan untuk keselamatan kemerdekaan kalian semuanya di Israel. Saya juga dibawa ke kekalahan Jepang. Bawa Soekarno Hatta ke Jakarta. Tidak, kami tidak mau rencana yang kami susun gagal. Hah? Coba kalian pikir. Soekarno dan Hatta tidak mau memerdekakan Indonesia. Karena mereka tidak tahu dan tidak mempunyai alasan yang tepat tentang kekalahan Jepang. Tapi saya sudah mempunyai bukti yang cukup kuat atas kekalahan Jepang itu. Apa? Jadi, mohon percayalah pada saya. Apa Anda bersumpah untuk itu? Saya bersumpah. Bagaimana? Baiklah, Oke. Direnggas Dengklok. Saya akan pergi ke sana. Ahmad Subarjo berhasil membujuk golongan muda agar menunjukkan tempat persembunyian Soekarno dan Muhammad Hatta. Ketiga orang tersebut menuju ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno Hatta dan golongan muda yang ada di sana. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, Mengapa Anda kemari? begini. Kita harus cepat memerdekakan bangsa Indonesia. Setidaknya tanggal 17 Agustus proklamasi sudah dilakukan. Bagaimana Anda bisa yakin? Apakah Tuan sudah memiliki bukti yang sangat kuat? Ya, Laksamana Maeda yang telah menceritakan kepada saya. Dan saya yakin benar dia tidak bohong. Baiklah, kalau begitu kumpulkan semua anggota PPKI di Hotel Jas Indah. Lalu Ahmad Subarjo menghubungi semua anggota PPKI dan pergi ke hotel. Namun sayangnya tidak ada tempat rapat yang kosong. Akhirnya pembuatan naskah teks proklamasi dialihkan ke rumah Laksamana Maeda di Nassau Boulevard, Jalan Myokodori. Tuan, selamat sore. Apa ada masalah serius? Maaf, mengganggu istirahat Tuan. Kami di sini ingin membenarkan berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Memang benar berita itu, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Lagi pula, kami masih bertanggung jawab terhadap Indonesia. Masalahnya, para pemuda di Indonesia itu terus mendesak agar kami memproklamasikan dengan secepatnya. Wah, itu gagasan bagus. Apakah Tuan begitu? Tentu saja. Pak Tuan, apa kami boleh pinjam rumah Anda? Boleh, untuk apa? Kami semua ingin mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau begitu apa yang akan kita persiapkan? Naskah proklamasi sejarah besar bangsa Indonesia akan dimulai dari sini. Silahkan masuk. Terima kasih Tuan. Mereka pun masuk ke dalam rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi.
Sebaiknya paragraf pertama teks naskah proklamasi ini diambil dari rumusan DPRI yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan diri menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh, saya ingin mengusulkan untuk bait kedua dalam teks proklamasi ini berbunyi, hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Selain itu, kata tempo juga berubah menjadi tempo. Sedangkan kalimat wakil bahasa Indonesia diganti menjadi atas nama bahasa Indonesia. Ya, dan rumusan Jakarta 17/805 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Jadi, siapa yang akan mengetik naskah ini? Saya, Bung. Baiklah, kalau begitu hanya akan menunggu waktu saja. Setelah teks proklamasi selesai diketik, Bung Karno mengusulkan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh semua tokoh yang hadir. Usulan tersebut didukung oleh Bung Hatta, tapi para pemuda menolaknya. Pak, jadi siapa yang mau menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika semua yang ada di sini menandatanganinya? Saya sangat setuju. Ini akan menyerupai Declaration of Independence Amerika. Saya tidak setuju. Di sini juga hadir orang Jepang. Jika orang Jepang ikut menandatangani, maka itu akan menyulitkan kita melawan sekutu. Saya memberi usul, sebaiknya teks proklamasi yang telah diketik ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia, karena mereka dikenal sebagai pemimpin bangsa dan sangat disegani oleh rakyat. Bagaimana? Setuju. Setuju. Merdeka Indonesia. Merdeka. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Ibu telah menemani saya di saat-saat yang sangat penting ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan untuk bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi bukankah kita belum punya bendera Pak? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa. Kalau begitu Ibu saja yang jahitkan benderanya. Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang tersisa hanya warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Enggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyediakannya untuk bangsa Indonesia ini. Baiklah, dan Ibu punya ide Pak. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Bendera merah putih, Sangsaka. Bendera pusaka warnanya merah putih. Menjadi Sangsaka merah putih. Brilian, saya setuju itu. Baiklah, sebaiknya Bapak bersiap-siap menyusun teks pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Ya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia semula direncanakan akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun dialihkan ke tempat kediaman Bung Karno karena di lapangan Ikada telah berkumpul pasukan Jepang bersenjata lengkap, sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrokan. Wali Kota Jakarta, Suryo, memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan mikrofon dan pengeras suara. Ada apa, Bung? Tolong persiapkan mikrofon dan pengeras suaranya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baik, Bu, saya akan menyampainya. Proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sesaat sebelum upacara dimulai, Yang penting, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa Indonesia ini. Baiklah Bu, saya akan dimana di sana. Saya tinggalkan dulu. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian dapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan, kami tak akan mengecewakan Anda. Baik. menjelang pukul 10, para tokoh
pergerakan nasional mulai berdatangan. Jumat 17 Agustus 1945, kedua pemimpin tersebut menuju tempat yang telah disediakan. Semua yang hadir berdiri tegak dengan khidmat. Bung Karno membuka dengan sambutannya. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di sini menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Berpuluh-puluh tahun kita berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Juga di zaman Nippon, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada. Dalam zaman Nippon ini, tampaknya kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bagi bangsa. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendirilah yang dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seias kata berpendapat bahwa inilah saatnya kita untuk merdeka. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Aku pasang. Cah gatel cah tak muni cah. Cah. Gatel. 2, 3. Pada tanggal 15 Agustus. Hop. Ngene tak iso lho cah. Wes. Mulai. Yuk. Iki langsung. Gondo dapat mungkin sebelum sekutu datang. Tidak mungkin. Kali tiga. Maju sekali
tidak aja ngono teh. Lagi kalau aku ada ngono. Terus akhirnya kayak ngono. Kita terus. Ini loh, Pak Arno kita orang kali loh. Oh. Ada apa? Orang kena dibuka. Kenapa Anda kemari? Kita harus memerdekakan Indonesia secepatnya. Setidaknya tanggal 17 Agustus proklamasi sudah diikuti. Loh. Kok kayak Habibie lah emang le. Sama dengan kalian di isu hari ini. Apa Bahwa Soekarno ada di Jakarta. apa ada bersumpah begini? Ada plan attack. Yang kami susun gagal. Aku lalu. Susun gagal. Kalian harus percaya pada saya. Kalian harus percaya pada saya. Untuk apa? Saya rally.